Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa UT di dari Sabang sampai Merauke. Jadi agenda kita malam hari ini adalah melakukan sesi tutorial webinar, di mana tutorial webinar ini kita akan melakukan sesi sharing ya terhadap pengerjaan tugas yang sudah dilakukan teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti sampai tugas ketiga teman-teman itu bisa fokus untuk menyelesaikan tugas. Saya beri apresiasi untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi sudah saya periksa terkait detail dari pengerjaan tugasnya itu. Sebelum itu saya akan absen terlebih dahulu supaya nanti selain terrecord teman-teman juga tercatat di e-learning. Raymondus ada? Halo, apakah Raymondus ada? Ada, Pak. Oke, terima kasih. Rara Tiara ada? Hadir, Pak. Oke. Ratna Roydatin ada? Hadir, Pak. Oke. Sarah Putri Azhari ada? Hadir, Pak. Maaf lagi di jalan. Oke. Siti Husnul Khotimah ada? Halo, Siti Husnul Khotimah ada? Oke, kita lanjut ke Muhammad Razra Hartadikusuma ada? Oke. Kurnia Juniarsi ada? Ada, Pak. Ya, Hadir. terima kasih. Imas ada, Imas? Hadir, Pak. Ya. Alian ada? Hadir, Bapak. Ya. Nadia ada? Jelita ada? Fitri Wulandari ada? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Siti Nurhasia ada? Taskia Kamila ada? Ada, Pak. Ya, Bapak lagi di luar. ya. Putri Hanifah ada? Firda Arifa ada? Hadir, Pak. Naila Laudia ada? Hadir, Pak. Tara Mutiasari ada? Ada, Pak. Sabrina ada? Hadir, Pak. Oke. Zikrotul ada? Ahmad Dairobi ada? Ada, Pak. Ya. Ari Iswantoro ada? Putri Anggraini ada? Siap hadir, Pak. Terima kasih. Rizkia Kanida ada? Satrio Anugrah ada? Apakah masih ada yang belum terpanggil? Oh, ini ada Nadia. Sudah di-approve. Sarah Putri. Ada yang... Oh, ini absen tadi ya Sarah Putri ya. Oke.
sudah semua. Kemudian perlu saya ingatkan kembali sebelum kita review tugasnya. Jadi teman-teman harus memastikan terlebih dahulu pengerjaan setiap sesinya apakah sudah terpenuhi atau belum. Mulai dari diskusi sampai tugasnya. Jadi harus benar-benar clear ya. Jadi nggak ada yang tertinggal atau terlewat. Jadi dipastikan tuh tanggalnya juga dan lain sebagainya. Oke, agenda to web ini memang ada di sesi 6, tapi yang dibahas itu adalah di sesi 5 di bagian tugas. Yang sudah mengerjakan sebanyak 12 orang dari 25. Ini ada 5 lagi yang baru mengerjakan. Nanti akan saya periksa. Oke, jadi secara umum dari pengerjaan tugas teman-teman itu selain spesifik, teman-teman juga harus memahami petunjuk pelaksanaan tugasnya ya. Misalkan kalau di tugas itu bunyinya ketentuan penulisan format esai MS Word, berarti tidak ada lagi pengerjaan tugas yang formatnya pertanyaan jawaban, tapi dikembangkan dalam bentuk esai. Jadi kenapa dalam bentuk esai? Karena teman-teman itu menyajikan data dari hasil wawancara di lapangan. Kemudian nanti dijelaskan sesuai poin-poin ini. Teman-teman menjelaskan tentang dampak industri terhadap kehidupan keluarga. Jadi diuraikan dalam bentuk paragraf-paragraf di mana bukan pendapat pribadi, tapi hasil dari penelitian di lapangan. Ingat, saya tegaskan kembali bukan pendapat pribadi. Pendapat pribadi itu nanti di bagian ini, tawaran solusi. Kemudian kadang juga lampiran ini ala kadarnya gitu, cuma foto berdua saja gitu. Harusnya ada surat keterangannya. Kalau memang meneliti di instansi, lembaga maupun di apa ya istilahnya di pusat perkantoran, sehingga penting nanti teman-teman dalam menyajikan data itu secara runut. Ini sebenarnya kalau teman-teman cermat, mulai dari tugas 1 sampai nanti selesai tugas 3, itu nanti berurutan. Selesai teman-teman mengerjakan tugas 3, jadilah satu esai secara utuh itu tadi. Jadi nanti kalau ada tugas lagi, teman-teman harus memahami secara spesifik terkait perintah tugasnya itu untuk apa, bagaimana, dan seperti apa. Jadi saya menilai itu berdasarkan ketentuan itu. Jadi teman-teman boleh improvisasi tapi fokus ke situ, ke petunjuknya itu tadi. Kalau berbentuk esai ya teman-teman harus menyusunnya dalam bentuk esai. Sehingga nanti penilaiannya kami itu bisa maksimal. Saya masih menemukan beberapa yang
formatnya bukan esai. Nanti di tugas berikutnya bisa disempurnakan lagi, diperbaiki lagi sesuai dengan kebutuhan. Dari sini mungkin ada yang perlu didiskusikan, silahkan saya buka kesempatan untuk kita berdiskusi, ngobrol. Malam Pak. Silahkan. Baik Pak, saya Raymond Mas Rai. Mau tanya terkait tugas yang sudah saya kerjakan Pak. Apakah masih ada revisi atau bagaimana Pak? Untuk tugas-tugas yang sudah masuk, sudah saya periksa, kecuali yang 5 tadi yang baru, itu belum saya periksa. Di situ udah ada catatannya apa yang kurang gitu. Detailnya apakah bagian apa wawancaranya atau apa. Jadi nanti nilainya itu mempengaruhi hasil pengerjaan teman-teman itu tadi. Jadi apakah pengerjaan teman-teman itu sudah sesuai dengan petunjuk itu. Nah, kalau udah sesuai, nanti mungkin perlu ditambah bagian apa, detailnya dan lain sebagainya. Sudah saya kasih catatan ya, note di respon. Nanti bisa dicek. Silakan ya, silakan teman-teman yang lain. Selamat malam Pak. Ya, silakan Bu. Iya, salam kenal semuanya. Saya Sabrina Damayanti, domisilinya Makassar. Nah, kebetulan ini di daerah lingkungan saya itu ada banyak pabrik sebenarnya Pak. Ada Mayora, kemudian ada pabrik roti, ada karpet, banyak. Dan sesuai yang tadi Bapak sampaikan bahwa harus membuat surat izin sebelumnya untuk penelitian masuk ke pabriknya. Apakah ada cara lain Pak selain itu? Karena pertama saya juga agak sibuk Pak untuk melakukan hal itu, karena jangan sampai menjadi kendala untuk pabriknya ya Pak. Tapi kalau untuk di masyarakatnya secara langsung itu sudah terjadi wawancaranya. Cuma untuk ke pabriknya sendiri kemudian meminta surat izin agak ada petunjuk yang lain. Nanti coba dibaca kembali perintahnya. Itu challenge, kalau saya anggap itu challenge. Jadi bagaimana teman-teman ini bisa mendapatkan data-data hasil wawancara dari pihak masyarakat, pihak pemerintah, dan juga dari pihak industri. Nah, ya mungkin nanti teman-teman bisa cari koleganya yang ada di perusahaan atau cari security-nya, minta bantuan dan lain sebagainya. Format suratnya sudah ada di e-learning, teman-teman bisa unduh itu. Nanti bisa dibuatkan supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi gini ya, kenapa kok ada 3 pihak yang harus diwawancarai? Karena perlu yang namanya validasi. Kalau misalkan kita punya punya 3 informan, itu nanti jawabannya akan saling melengkapi. Tapi kalau cuma 1, teman-teman bisa aja mendapatkan data yang sifatnya hoax. Misalkan teman-teman wawancara ke perangkat desanya bilang kalau semua jalan di desa ini sudah diaspal, dikasih bagus misalnya. Tanpa teman-teman cross check lagi ke masyarakat, ke tokoh masyarakat. Bisa aja
masyarakat atau tokoh masyarakat punya data lain, punya informasi lain. Oh, ternyata yang sudah dikasih bagus di aspal itu cuma 1 kilo, sisanya masih banyak lubangnya dan belum diaspal. Nah, itu pentingnya untuk cross check. Sehingga nanti kalau teman-teman bikin esai itu nanti strukturnya lengkap gitu loh. Yang diambil informasinya itu ada semua gitu. Bila bisa saling cross check gitu. Modelnya seperti itu. Gimana? Baik. Cuman untuk saya khawatirkannya di perizinannya Pak. Sementara juga kan yang perizinan seperti itu mungkin butuh waktu dan submit untuk tugas juga ada batasnya. Jadi kemarin itu memang untuk ke pihak industrinya, pabriknya itu secara formal itu saya tidak bersurat. Cuma memang kunjungan tapi memang tidak secara langsung bersurat ke pabriknya. Nah, untuk beberapa yang saya jadikan poin utama di tugas saya kemarin itu adalah tentang dampak industri pabrik ini terhadap kehidupan di sekitarnya. Dari beberapa wawancara itu, ya sebagian besar memang menilai keberadaan pabrik Jordan itu membantu perekonomian mereka dan memberikan juga lapangan kerja, apalagi di masyarakat sekitar yang kayak penjual-penjual toko-toko roti, mereka bisa tumbuh juga. Itu juga salah satu dampak dari kehidupan keluarga yang memang ada di sekitaran pabrik. Juga termasuk penambahan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar pabrik. Oke, kan itu dari segi positif ya, dampak positifnya. Pastinya juga ada dampak negatif. Yaitu yang perlu di cross check gitu. Bapak termute Pak. Maaf, suaranya tidak kedengar Pak. Oke, jadi itu mungkin dari segi dampak negatif ya. Kan juga ada dari segi dampak positif. Pasti juga ada yang dampak negatifnya. Nah, itu yang kemudian perlu di cross check gitu. Yang memang memerlukan validasi, misalkan pihak pabriknya bilang sudah memberikan pembinaan terhadap kelompok masyarakat, sedangkan masyarakatnya ditanya tidak pernah ada kegiatan. Makanya itu penting semua bidang itu atau sektor harus bisa tergali informasinya seperti itu. Iya. Iya sih Pak, memang juga ada beberapa warga sekitar juga yang mengatakan bahwa mereka untuk dampak negatifnya itu limbah, karena kan kebetulan pabrik ini kan pabrik roti pasti ada limbahnya dan itu pembuangannya juga yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan, kemudian berdampak pada kesehatannya yang ada di sekitaran pabrik roti itu. Nah, itu yang mungkin perlu dispesifikan lagi informasi-informasi yang berkembang itu. Makanya perlu di cross check, saya bilang itu tadi. Walaupun informasi banyak didapat, tapi nggak bisa cuma hanya dari satu sudut pandang. Makanya perlu beberapa sudut pandang. Untuk cross check itu tadi kebenarannya di lapangan. Makanya perlu untuk secara detail menampilkan informasi yang teman-teman peroleh di lapangan itu tadi. Mungkin ada teman-teman yang lain. Silahkan. Maaf Pak tadi jaringannya terputus Pak. Iya.
Mungkin ada lagi yang lain yang mungkin punya pengalaman yang sama dan lain sebagainya. Jadi ini Iya Pak, izin bertanya Pak. ya silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak dan teman-teman semuanya, saya Ratna dari UPBJ Malang. Di sini saya ingin bertanya Pak, untuk narasumber kan kita bisa ambil 1 sampai 2 atau mungkin beberapa narasumber ya Pak. Itu kan pasti mereka itu memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, informasi untuk detail dari narasumber ini kita kemas dalam bentuk tabel atau langsung paragraf Pak. Lalu untuk hasil wawancaranya ini kita kemas dengan bahasa kita sendiri dalam bentuk paragraf atau pure sesuai dengan apa yang narasumber ini sampaikan. Jadi dalam bentuk dialog gitu Pak, dengan bahasa mereka dan kita translate gitu atau gimana Pak? Oh enggak apa enggak letterlek gitu ya, maksudnya ketika ngobrol, diskusi, interview, wawancara, terus kemudian semuanya masuk ke apa namanya ke skrip, tapi nanti itu dipilih. Nanti misalkan kalau yang di Jawa mungkin diskusinya, interviewnya masih pakai bahasa Jawa, harus diterjemahkan, dialih bahasakan sehingga bisa jadi bahasa Indonesia gitu. Kemudian dalam apa namanya pemanfaatannya, saya share screen terlebih dahulu ya, saya jelaskan lagi di bagian tugas. Ini kan sudah ada subbab yang nanti teman-teman harus buat. Misalkan ini, dampak industri terhadap kehidupan keluarga. Ini nanti dijadikan subbab 1. Dampak industri terhadap lingkungan itu subbab 2. Kemudian tawaran solusi untuk mengurangi dampak, ini jadi subbab 3. Nah, dalam penyusunannya itu tiap subbab kecuali yang subbab ketiga tentang tawaran solusi ini kan berkaitan dengan pendapat kita atau solusi yang kita mau berikan. Kalau yang solusi itu menurut kita, tapi kalau yang 2 itu hasilnya dari hasil wawancara itu. Misalkan hasil wawancara itu ditulis 1 spasi gitu kan. Terus dikasih sumbernya, interview kapan sama siapa. Jadi nanti kita terlihat di esai itu mana yang pendapat kita, mana yang argumen kita, mana yang memang hasil dari wawancara itu. Kayak kayak kita bikin puzzle itu teman-teman. Puzzle yang utuh kita potong-potong dulu supaya nanti punya gambaran, oh dampaknya untuk keluarga tuh ini. Gitu. Ya. Jadi kita berpikirnya sederhana. Jadi nanti teman-teman akan menemui data yang beda. Ada data primer, yaitu hasil wawancara itu data primer namanya. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu bisa dokumentasi, kemudian dokumen-dokumen kebijakan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa apa namanya dijadikan sebagai sumber data. Jadi data yang nanti teman-teman temukan itu macam-macam modelnya. Nah, itu yang teman-teman harus bisa explore. Mungkin itu ada lagi. Baik Pak, sebelumnya untuk yang informasi narasumber kayak nama mereka, usia, habis itu mereka ini sebagai apa, itu perlu untuk dicantumkan atau tidak Pak? Kalau perlu, apakah harus dalam bentuk tabel atau tadi paragraf langsung? Itu nanti untuk peneliti aja. Jadi di hidden, tidak ditampilkan di esai. Jadi di esai itu ditampilkan di bagian daftar pustaka yang diinterview siapa saja. Mungkin kalau yang di esainya itu yang muncul cuma interview tanggal berapa, hari apa, siapa yang diinterview. Biasanya kalau teman-teman itu
pakai inisial gitu. Misalkan informannya ada 10, kasih inisial A sampai H misalkan. Nah, jadi di kutipan esai itu selain satu spasi nanti ada hari, tanggal, sama namanya tapi pakai inisial, misalkan A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi teknisnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain. Ini saya coba untuk memberikan masukan terkait hal-hal teknis. Jadi biar teman-teman itu nanti punya experience ketika teman-teman garap tugas akhir. Jadi teman-teman sudah mulai turun ke lapangan, cari data. Nanti apa namanya, ada fasenya ketika teman-teman nanti mengolah data yang sudah dikumpulkan. Mungkin ada yang kurang jelas, kurang paham, silahkan. Jadi saya berharap nanti teman-teman harus cermati petunjuk pelaksanaan pengerjaan tugasnya itu ya, supaya efektif. Jadi nggak mubazir nanti teman-teman di lapangan. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi e-learning itu kalau teman-teman biasanya baca itu di poin-poin penting, coba teman-teman mulai baca secara runut. Jadi dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi jangan yang diambil yang penting-pentingnya aja gitu. Diskusi, tugas gitu. Tapi dari atas sampai bawah nanti tahu alurnya bagaimana gitu. Ada lagi mungkin yang mengalami kesulitan, kendala di lapangan? Silahkan kalau ada. Nanti silahkan ya, silahkan. Ya, perkenalkan saya Alia Nur Satyawati dari UT Denpasar. Saya ingin bertanya Bapak, di sesi 1 kan saya wawancaranya ke toko kelompok UMKM seperti itu. Nah, kemudian di sesi 2 ini, di tugas 2 ini, saya wawancara dengan yang berkecimpungan dengan optik kacamata seperti itu, dan klinik mata. Kemudian itu berpengaruh nggak Bapak ke tugas 3? Karena kan datanya pasti berbeda dari tugas 1 dan tugas 2. Itu bagaimana ya Pak ya solusinya? Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau saya lihat perubahan-perubahan itu nggak jadi permasalahan ya. Yang penting teman-teman itu konsisten untuk mengerjakan tugas dengan membaca secara runut gitu ya. Karena kalau langsung teman-teman nanti langsung harus sempurna di tugas pertama, itu nanti pasti banyak proses yang terlewati gitu. Makanya yang pertama mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan. Kita ambil industrinya yang kurang prepare misalkan. Kemudian di tugas kedua kita nggak detail dalam mengolah data hasil wawancara, atau masih ada yang belum diambil datanya dan lain sebagainya. Mungkin di yang ketiga nanti masih belum sempurna karena nggak detail gitu ya, nggak bisa istilahnya memvalidasi data yang diperoleh di lapangan itu tadi. Nah, ini tugasnya teman-teman untuk melakukan analisis dan juga praktik dalam melakukan metode ilmiah ini tadi. Jadi nggak ada masalah subjeknya ganti. Yang penting teman-teman konsisten untuk mengerjakan tugas dan membaca
uh, arahan untuk pengerjaan tugasnya itu. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Baik Pak. Oh iya Pak, kebetulan ini web yang kedua ya Pak? Iya. Iya, kebetulan kemarin saya belum sempat ikuti yang pertama. Kira-kira seperti apa ke depannya? Ya, intinya sebenarnya web ini untuk mempertajam pengerjaan tugas 1, tugas 2, tugas 3. Mengingatkan rule yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa UT yang punya kewajiban untuk mengikuti urutan-urutan dalam proses pembelajaran. Jadi teman-teman kalau nggak hadir di web ini, ya mungkin teman-teman nggak dapat pencerahan, saya bilang seperti itu. Tapi yang harus difokuskan adalah pengerjaan tugasnya itu, karena itu dilakukan penilaian gitu. Teman-teman nanti setelah dilakukan penilaian, nanti nilainya diakumulasi dengan UAS. Nah, seperti itu. Kalau webnya nggak berjalan dengan baik, pengerjaan tugasnya nggak maksimal, UAS-nya saya jamin nggak efektif gitu pengerjaan tugasnya, pengerjaan UAS soal UAS-nya gitu. Nanti kan teman-teman ada komposisi penilaian ya, jadi ada web, kemudian ada tugas, kemudian ada UAS itu. Jadi nanti diakumulasikan nilainya itu. Ya, harapan saya dengan web ini kita bisa diskusi, ngobrol terkait pengerjaan tugas, efektivitasnya, efisiensinya gitu. Jadi teknisnya seperti itu. Baik Pak. Mengenai tugas 2 ini, saya kan secara ini melihat bahwa industri itu yang beberapa memang terbagi lokasinya di mana ada memang ada industri modern yang memang dia berada di sekitaran masyarakat. Pendapat Bapak mengenai kehadiran industri ini, apakah memang lebih baik ini tidak berada di tengah-tengah masyarakat, apa mesti dia jauh dari pemukiman untuk menghindari kerusakan lingkungan agar tidak berdampak pada kesehatan? Apalagi kan industri rata-rata juga sih memang industri sekitaran tempat tinggal saya itu Pak, dia adalah industri yang makanan yang memang limbahnya memang pasti banyak dan ada. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang keberadaan industri, perlu kita ketahui bahwa ada banyak perspektif untuk melihat hal tersebut. Nah, saya ambil contoh ya, misalkan perspektif administrasi atau kebijakan. Jadi kalau mau bikin pabrik atau industri-industri lain, itu pasti ada perizinannya, ada analisis dampak dan lingkungannya. Dan juga pemerintah daerah itu pasti akan bikin yang namanya rencana tata ruang dan tata wilayah. Kepadatannya berapa, kemudian pembagian wilayahnya itu bagaimana. Untuk kawasan industri, apa memang berada di tengah-tengah masyarakat, apa memang dia punya space tersendiri, misalkan kawasan pendidikan, apakah dia di tengah-tengah masyarakat atau ada space sendiri. Jadi tata ruang dan tata wilayah itu juga berpengaruh terhadap bagaimana pengembangan industri. Nah, ini hubungannya dengan kebijakan dan administrasi. Jadi enggak serta-merta kita bilang ini enggak cocok karena berada di wilayah masyarakat
misalkan. Ya kita nggak bisa memutuskan seperti itu gitu ya. Kita harus lihat dulu legal formalnya, rencana penataan ruang di satu wilayah itu bagaimana. Misalkan di kota A itu apa memang industrinya ditaruh di tengah-tengah kota atau memang di daerah pinggiran dan lain sebagainya. Apakah perizinannya itu sudah terpenuhi, apakah ada analisis dampak lingkungannya dan lain sebagainya. Nah, kita harus apa memahami hal tersebut sebagai sebuah sebuah kesatuan gitu. Tidak hanya dengan adanya pabrik ini nanti bisa memberikan dampak positif untuk lapangan pekerjaan, kemudian tumbuhnya wilayah-wilayah satelit yang mendukung kawasan industri tersebut dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman tahu di Indonesia itu kan ada beberapa kawasan industri atau kawasan belikat namanya. Nah, di situ memang khusus untuk pabrik-pabrik dengan berbagai macam jenis. Kemudian untuk huniannya di daerah yang lain, untuk pendidikannya di daerah yang lain, untuk sekolahnya, untuk kesehatannya di wilayah yang lain gitu. Jadi sudah ada perencanaan tata ruang dan tata wilayahnya itu. Nah, kita harus tahu itu. Atau jangan-jangan pemerintah daerah itu nggak punya tata ruang dan tata wilayah. Hal itu bisa kita lihat dari setiap 6 bulan sekali, setiap 1 tahun sekali itu banyak sawah-sawah yang kemudian jadi perumahan, banyak hutan-hutan yang kemudian dijadikan tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu teman-teman explore lagi gitu ya, terkait kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Ya itu sih Pak, karena sebenarnya mungkin akan agak lebih sensitif ya kalau memang ini mau dijadikan penelitian, apalagi untuk melibatkan pemerintah daerah, di mana sekarang juga sorotan orang-orang yang memiliki kebijakan kan juga mereka semakin kesini semakin hati-hati. Jadi untuk mengais informasi mengenai tata ruang dan segala macam itu mungkin akan lebih sensitif kalau memang nanti akan melibatkan pemerintah bisa saja. Takutnya mungkin ada beberapa hal yang memang mereka tidak ingin untuk diketahui publik, kemudian kita sebagai mahasiswa yang memang mau ikut belajar, kemudian ternyata tidak mendapatkan informasi yang penuh, nanti juga itu akan jelas pasti nanti dilaporkan di tugas-tugas berikutnya, karena untuk saat ini memang informasinya itu lebih ke yang ada di internet juga akan menjadi bantuan dan acuan. Ya, ya tinggal kita melakukan ya pengamatan observasi secara objektif gitu aja. Makanya semuanya itu harus masuk ya kriteria dari informan yang mau kita ambil datanya itu, dari pemerintah, dari NGO, LSM, dari masyarakat, dan juga dari pihak industrinya. Jadi informasi yang diperoleh itu bisa saling menjelaskan, bukan malah saling kontradiktif gitu ya. Jadi logikanya gini, kalau satu bilang A, satunya bilang B, maka yang ketiga ini bisa jadi penengahnya.
dia mau bilang A atau bilang B. Kalau cuma dua itu pasti nggak akan ketemu gitu, karena pendapatnya itu kan memihak ke A, memihak ke B gitu. Tapi kalau kalau apa 3 pihak, maka akan ketemu apakah A, apakah B gitu. Makanya ini dibutuhkan ketelitian teman-teman dalam mengumpulkan data, mengolah data di lapangan itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau apa? Mohon maaf izin bertanya kembali. Silahkan. Untuk tugas ini kan ada tugas 1, 2, dan 3 ya Pak. Ini apakah mungkin nanti dari tugas 1 sampai tugas 3 itu saling berkaitannya itu untuk topiknya Pak, karena saya untuk tugas 1 itu kan industrinya itu tetap di UMKM untuk peternakan ayam petelur. Nah untuk yang tugas kedua ini juga tetap saya hubungkan karena kan dampaknya nanti juga bisa saya gali dari masalah yang esai saya yang pertama. Nah untuk tugas 3 itu apakah baiknya itu apakah tetap dengan concern masalah yang sama atau bisa ambil industri yang berbeda? Terima kasih. Ini yang bisa ngukur nanti teman-teman sendiri gitu. Kira-kira kalau ganti objek itu jadi lebih mengerucut lagi atau enggak gitu. Atau dengan ganti objek yang mau diteliti, kira-kira pesannya tersampaikan apa enggak di esai itu. Nah, nanti yang bisa melihat itu teman-teman sendiri gitu, karena teman-teman yang riset langsung di lapangan. Kalau menurut saya Pak terkait tugas 1 dan 2 tidak akan berubah Pak sampai tugas 3, karena di tugas akhir ini kan ini yang namanya tugas pemantapan. Nanti dari tugas 1 dan tugas 2 itu ada kaitannya semua, dan di tugas 3 ini di sini sudah pemantapan tugas ya Pak, penilaian akhirnya. Jadi harus ada kaitannya menurut saya. Bagaimana Pak? Ya bisa, boleh seperti itu boleh gitu. Kalau saya secara pribadi, kalau sudah ambil satu, ya ambil itu aja, tapi harus konsisten gitu. Konsisten itu apa? Kan kita setiap web itu memberikan apa pencerahan ya, supaya teman-teman itu kalau ada kendala bisa diselesaikan. Kalau teman-teman itu kesulitan, tidak memiliki pemahaman yang cukup, teman-teman dibukakan apa ya istilahnya, wawasan untuk berpikirnya. Nah ini yang perlu dimanfaatkan teman-teman gitu, supaya nanti pengerjaan tugas yang terakhir itu bisa lebih bagus gitu ya, bisa perfect gitu. Karena ini nanti juga akan menjadi menjadi pengetahuan buat teman-teman yang nanti mau melanjutkan ke tugas akhir dan lain sebagainya. Makanya ini penting tahapan web ini gitu untuk pengerjaan tugas-tugas. Silahkan teman-teman yang lain mungkin ada ide, ada kendala, ada persoalan. Silahkan. Saya mungkin Pak kemarin kan saya hanya berubah pabrik saja, karena pabrik pertama Mayura itu saya tidak bisa masuk, tidak ada foto sama sekali, jadi makanya berubah ke Jordan. Kemungkinan juga ya untuk tugas terakhir nanti mungkin tetap akan pabrik, tapi we'll see whether I will take another industry or nanti mau lihat apakah cari industri yang lain atau tetap di Jordan. Ya. Dan tadi kayaknya kalian udah mempertanyakan soal perbedaan tugas dari satu ke yang lain. Tadi yang penting dari Bapak semua dikerjakan. Mau berhubungan atau tidak, itu
Ya, ya yang bagus itu yang selesai dan dikerjakan gitu. Iya. Jadi mau berubah-ubah nggak jadi problem. Yang penting rule-nya tadi dari atas ke bawah itu dibaca keseluruhan. Jadi pesennya itu harus nyampe di esai itu. Jadi saya bacanya enak, teman-teman ngerjainnya runut juga jelas, detail gitu. Iya Pak. Mungkin nanti agak di waktu sih Pak. Mungkin nanti kendala saya mungkin di waktu. Jadi saya tetap mohon bimbingan Bapak nanti petunjuknya seperti apa. Saya juga akan tetap menyampaikan kendala-kendala nanti untuk penyelesaian tugas akhirnya. Aku zoom iki. Mohon maaf Bapak, itu ke-mute. Lagi kuliah, diam dulu. Kamu hafalannya di dalam kamar sana. Kamu hafalannya di dalam kamar. Mahasiswa ini, mahasiswanya Om ini. Oh, bukan. Kok mama nih Al Azam iki mahasiswa UT. Tuwek-tuwek. Oke, jadi ya itu tadi, ini kan latihan untuk konsisten ya. Kalau teman-teman mengerjakan esai itu nggak bisa dalam satu waktu terus jadi yang bagus. Jadi perlu tahapan-tahapan itu. Ya terus berlatih supaya bisa. Ini kan masalah komitmen sama waktu gitu. Kalau bisa dikerjakan, kemudian diolah dan diselesaikan. Seperti itu. Silahkan teman-teman yang mungkin dari wilayah-wilayah Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Silahkan teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita closing. Saya minta open cam untuk saya dokumentasi. Bisa dibuka kameranya, saya mau ambil gambarnya. Silahkan teman-teman. Sebelum saya tutup. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat karena sudah ke sesi 6, jadi tinggal 2 sesi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget.